Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisma, kembali lagi di podcast Unisma. Podcast yang menghadirkan berbagai inspirasi, prestasi, dan cerita menarik dari Sivitas Akademik Universitas Islam Malang. Nah, kali ini spesial karena kita akan ngobrol langsung bersama pimpinan Fakultas MIPA Unisma. Kita akan membahas bagaimana Fakultas MIPA Unisma berkembang dan berinovasi, prospek karir yang menjanjikan di era industri 4.0, hingga alasan kenapa calon mahasiswa perlu menjadikan Fakultas MIPA sebagai pilihan masa depannya. Kali ini sudah hadir bersama kita Kaprodi Fakultas MIPA Unisma, yaitu Dr. Sama Irodatito SSIMSI. Oke, salam kenal semuanya. Saya Kaprodi dari Biologi FMIPA Universitas Islam Malang. Semoga hari ini kita bisa berbincang-bincang yang positif, berdiskusi banyak hal sehingga kita bisa dapat manfaat untuk podcast hari ini. Terima kasih. Oke Pak, langsung saja ya Pak ya. Bapak kalau diminta menjelaskan terkait Fakultas MIPA Unisma dalam 3 kata, apa 3 kata itu dan kenapa Bapak? Oke, 3 kata. Yeah. Inovatif, kreatif, dan sustainability. Jadi mengapa 3 kata itu? Jadi kebetulan kami para dosennya dan para mahasiswanya itu bisa memenangi internasional maupun nasional untuk lomba-lombanya, dan kita juga produktif untuk bagaimana mempublikasikan karya-karya kita baik internasional maupun nasional juga. Untuk sustainability tentunya kita juga mengarah pada prodi kita yang baru, yaitu sains lingkungan, yang tentunya kita ingin adanya keberlanjutan untuk lingkungan kita dari aspek yang lebih luas lagi. Di situ ada komen, halo Kak, aku udah di tahap daftar bagian berkas, tinggal mengurusin. Ya, tinggal mengurus, nanti akan di follow up untuk bagian PMB nanti yang akan memfollow up untuk masalah itu, nanti akan dilihat langsung nanti di sistem ya. Nanti coba dilihat di sistem, nanti pasti akan ada pemberitahuan yang lebih lanjut. Semangat yang daftar di Unisma. Oke Pak, ada berapa program studi di Fakultas MIPA Unisma dan apa saja keunggulan dari masing-masing prodi tersebut? Oke, prodi di Fakultas MIPA Unisma itu ada 2, yaitu yang pertama adalah biologi, yang kedua adalah sains lingkungan. Untuk prodi biologi ini kita harus melihat bahwa biologi adalah bagaimana kita memahami, menemukan, bagaimana melihat lingkungan ataupun alam kita dari macam-macam aspek. Tapi kalau dari sains lingkungan itu bagaimana cara kita menjaga. Jadi ini dua prodi yang berbeda tapi saling melengkapi. Dan ini untuk yang biologi itu sudah unggul ya teman-teman sekalian. Kalau yang sains lingkungan masih baru, tapi dua-duanya tetap memiliki prospek yang baik untuk masa depan. Gini Bapak, banyak orang yang berpikir kalau kuliah di MIPA itu harus jago matematika, fisika dari dulu. Apakah benarkah seperti itu Bapak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin banyak anggapan di luar memang seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat fakta nyata di lapangan, mungkin teman-teman bisa lihat saya sendiri. Saya itu berasal dari IPS dulu waktu saya SMA, kemudian melalui SPNB IPC saya masuk ke biologi. Jadi sebetulnya itu sangat relatif ya untuk sulit apa enggaknya itu ya. Jadi cuma bagaimana kita adaptable, mempunyai kemampuan untuk adaptasi yang baik itu yang penting, sehingga kita akan bisa untuk menjalani semua dengan lebih baik. Baik. Bagaimana suasana belajar dan praktikum di Fakultas MIPA Unisma? Apakah laboratoriumnya sangat lengkap Bapak? Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu lengkap apa tidak, mungkin bisa jadi menurut saya lengkap, tapi menurut teman-teman yang lain mungkin bisa jadi nggak lengkap ya. Jadi saya jawabannya itu adalah relatif. Tapi kalau saya boleh mengganti pertanyaannya adalah, apakah laboratorium bisa mendukung dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Sivitas MIPA Unisma gitu ya. Itu sangat. Buktinya apa Pak? Bahwa
Prodi Biologi sudah menjadi prodi nomor 3 yang terbaik se-Unisma dalam produktivitas tahun 2023 sampai 2024. Ya. Yang kedua adalah kita sudah menjadi 20 besar untuk peringkatnya untuk prodi biologi dari 150 prodi biologi se-Indonesia. Jadi ini adalah bukti nyata. Jadi kita tuh memang sudah bisa untuk melaksanakan laboratorium kita untuk menggunakan laboratorium kita dengan lebih baik. Ya. Ya, langsung aja. Apa keunggulan dari Fakultas MIPA Unisma yang paling membanggakan saat ini baik dari sisi akademik maupun fasilitas, Bapak? Oke. Jadi yang membanggakan adalah kita alhamdulillah yang nggak kurang-kurang untuk prestasinya kita ya. Jadi yang akademik kita sudah alhamdulillah kemarin sampai diliput oleh media internasional. Kita menang IASPO di Jogja. Jadi kita dapat gold medal, kemudian tahun berikutnya kita dapat bronze medal. Jadi 2-3 tahun berturut-turut kita dapat juara di situ dengan di tempat-tempat yang berbeda. Itu sangat membanggakan. Kalau yang non akademik, alhamdulillah mahasiswa kita tuh ikut di ekstrakurikuler di kampus ya. Itu ada yang paduan suara, juara gold medal di luar negeri. Kemudian ada juga masa kita yang dia sampai ke Thailand untuk dia masa Al-Quran ya, itu juga juara juga dan lain sebagainya. Jadi karena sangat banyak ya, jadi saya nggak bisa men-spill satu-satu. Ya tentunya bahwa kita tuh walaupun mungkin kelihatannya kecil ya, tapi kita sangat-sangat luar biasa untuk yang prestasinya. Benarkah, Bapak? Pertanyaan selanjutnya, benarkah kalau kuliah di MIPA itu paling susah dan paling banyak yang drop out? Nah itu cuma mitos itu. Mitos itu. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian kita harus tahu bahwa mitos di luar sana itu berkembang dengan pesat. Bahwa jangan sampai kita itu satu informasi kita percaya, karena kadang-kadang satu informasi yang diulang-ulang itu akan menjadi kepercayaan baru. Itu yang harus hati-hati. Jadi kuliah di MIPA tuh ya juga enggak ya sulit banget. Ini mahasiswa saya ini. Jadi sebenarnya dia baru masuk dan baru melihat peta real di lapangan. Alhamdulillah dia juga sampai sekarang dia juga menjalani dengan baik. Kemudian dan ternyata tadi pertanyaannya adalah untuk MIPA itu apakah bisa drop out ya? Apakah banyak drop out ya? Dan itu fakta atau mitos ya, itu mitos. Karena DO itu sangat tergantung pada anaknya sendiri sebetulnya. Dan kita teman-teman sekalian yang di platform TikTok ataupun Instagram ya, bahwa di MIPA Unisma kita ini mempunyai namanya DPA Plus atau dosen pembimbing akademik plus, dan itu kita memfasilitasi untuk masalah-masalah akademik maupun akademik dari mahasiswa. Jadi ada yang masalah cinta, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah keuangan, bahkan itu kita bantu dengan sangat baik. Itu alhamdulillah kapan hari sempat ada yang masalah keuangan orang tuanya, kita bantu sampai ke universitas, akhirnya gratis ada. Kemudian ada juga yang sampai dia tuh kesulitan keuangan, dan alhamdulillah dia juga kita bantu sebagai dosen yang para dosen urunan, alhamdulillah dia lancar sampai sekarang dan dia habis ini sudah lulus. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya itu sangat inspiratif di MIPA Unisma ini. Oke, saya kembalikan ke kalau seseorang tidak terlalu suka hitung-hitung ya Pak, itu apakah masih bisa sukses di MIPA gitu? Oke, jadi sebenarnya itu matematika itu adalah sebuah pilihan sebetulnya teman-teman sekalian. Jadi matematika itu memang bersupport memang betul, tapi bukan menjadi faktor utama bagaimana kita sukses di bidang ini, ya. Jadi MIPA itu ataupun biologi ataupun sains lingkungan itu cabangnya ada 63. Ada biofisika, ada biomedis, ada biopsikologi, ada bio yang lain ya. Jadi banyak sekali. Jadi biokimia, biofisika. Jadi cabangnya itu macam-macam. Ya tergantung kita tuh mau yang kemana sebetulnya. Mau mendalami yang mana. Misalnya biopsikologi katakanlah, ataupun misalnya contoh yang sudah diajari sama mbaknya Mbak Ica. Itu selama ini kan udah banyak tuh yang dasar-dasar itu, tapi itu sebetulnya tuh bisa dikembangkan lagi, dan itu nggak semuanya tentang matematika, betul apa enggak? Itu jadi artinya itu kita masih bisa sukses tanpa matematika juga bahkan sebetulnya kalau kita mau, cuma memang alangkah baiknya kita juga matematika tetap bisa untuk belajar
dan menguasainya. Ini Bapak, banyak yang mengira nih lulusan MIPA hanya bisa kerja di pabrik atau proyek lapangan. Apakah benar anggapan gitu Bapak? Oh, salah. Itu. Jadi sebenarnya MIPA itu teman-teman nanti bisa cek ya di saluran WhatsApp Fakultas MIPA Unisma. Itu kita setiap hari nge-share lowongan kerja, kemudian workshop, pelatihan, kemudian ada webinar, kemudian ada juga sertifikasi setiap hari. Jadi di situ teman-teman bisa lihat bukan cuma industri, bukan cuma di akademisi, tapi sangat luas, bahkan konsultan pun ada. Mahasiswa kita itu ada juga Mas Wahid itu belum lulus sudah jadi konsultan bahkan. Dan dia gajinya tuh puluhan juta setiap kali dia project. Jadi artinya kita tuh sangat luas teman-teman sekalian. Bisa dicek nanti di saluran WhatsApp FMIPA Unisma, nanti bisa dicek di saluran WhatsApp ya. Bisa masuk ke situ secara bebas, free di situ. Dan bisa bergabung, silakan. Di situ ada orang tua mahasiswa juga ada juga, dan mahasiswa kita juga mulai dari alumni sampai ke yang aktif juga di situ juga. Silakan. Apakah mahasiswa MIPA ini juga perlu menguasai bahasa Inggris Bapak? Apakah bahasa Inggris itu begitu penting di MIPA gitu? Oke. Bahasa Inggris itu memang alangkah baiknya memang kita kuasai, memang betul. Seperti saya dulu waktu saya sempat bekerja di perusahaan sawit multinasional ya, 5 besar kelapa sawit di Indonesia, di Sinarmas dan Musimas saya selama 4 tahun di sana. Dan pimpinan saya adalah orang Malaysia dan orang Perancis, makanya gitu bahasa Inggris memang perlu kalau mau di level multinasional. Itu. Jadi kita nanti akan chat dengan bahasa Inggris, presentasi dengan bahasa Inggris, bahkan laporan pun memakai bahasa Inggris, bayangkan. Makanya itu memang kalau bisa kita menguasai, kalau bisa harapannya kita menguasai. Dan di Unisma kita ada P2BA diajari gitu. Kemudian ada juga kita presentasi dosen, ada juga yang memakai semi bilingual untuk bahasa Inggris, dan ada juga momen di mana mahasiswa juga yang presentasi dengan bahasa Inggris. Betul ya? Oke. Di sini ada yang komen, info beasiswa S3 LPDP, Dr. Pem Pak. Info beasiswa S3 LPDP, doktor. Iya. Jadi itu juga ada juga job saya sudah kalau misalnya mau share yang lebih tepat ya, saya share di saluran WhatsApp FMIPA Unisma. Itu nanti bisa masuk di situ. Di situ yang paling baru ada S3 LPDP juga ada juga, dan ada S3 untuk beasiswa doktor untuk para dosen. Ada. Jadi nanti itu bisa teman-teman bisa masuk tinggal 2 hari lagi. Kalau bisa secepatnya 2 hari lagi sudah ditutup ya. Secepat mungkin masuk ke saluran WhatsApp, nanti bisa diikuti untuk arahan-arahan yang ada di situ. Oke? Ya. Itu Pak, ada yang komen lagi. Pak, apa keunggulan Fakultas MIPA Unisma dibanding dengan MIPA di universitas yang lain? Oke. Jadi teman-teman sekalian, Fakultas MIPA di Unisma ini memang dilihat sebagai fakultas yang murni. Tapi faktanya kita itu tergabung tiga hal ataupun 3 jenis. Dari kita itu fakultas yang contoh ya, ke arah biologi aja. Biologi itu dibagi menjadi 3. Ada biologi terapan, ada biologi murni, dan ada biologi pendidikan. Contoh biologi yang pendidikan itu ada di Unitri. Kalau biologi murni itu ada di UB. Kalau biologi terapan itu ada di IPB ataupun di UGM. Nah kita itu campuran ketiganya. Ya kita untuk yang murni juga ada juga, karena para dosen kita juga ada yang murni. Kemudian yang terapan juga ada juga, kayak Prof. Husen itu dia dari perikanan, beliaunya, dan sekarang jadi profesor di biologi. Kemudian untuk yang pendidikan juga ada juga, kayak Bu Ratna dulu dari pendidikan, kemudian masuk ke biologi, dan kita tentunya bisa mencampurkan 3 bidang sekaligus dalam satu paket yang lengkap di FMIPA Unisma. Oke. Kalau saya masuk Fakultas MIPA nih Pak, hari ini 5 tahun ke depan peluang karir apa saja yang bisa diraih? Oke. Jadi teman-teman bisa juga membuka di Google Steve Jobs, kemudian prodi apa saja yang masih akan tetap 5 tahun 10 tahun terakhir. Jadi Steve Jobs mengatakan di situ ya, biologi adalah salah satu prodi yang tidak akan pernah tergusur 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena apa? Karena biologi itu berkembang terus ya, berubah terus, nggak monoton dan nggak bisa
diduga-duga untuk perubahannya. Jadi perlu orang yang kreatif, inovatif, yang sangat adaptable, sustainable untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang baru. Jadi ini adalah hal yang penting untuk teman-teman tahu, dan itu akan insya Allah akan di masa depan akan sangat dibutuhkan dan akan tetap bertahan di masa yang panjang. Tuh, saya alumni MIPA yang sekarang jadi dosen di Banjarmasin. Untuk adik-adik jangan lupa masuk MIPA Unisma ya. Jangan lupa ya guys, masuk MIPA Unisma. Ada lagi bawahnya. Terima kasih. Suka biologi tapi nggak suka matematika. Gimana nih Pak? Ya, emangnya seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin sempat di spill ya. Jadi biologi itu cabangnya banyak teman-teman sekalian. Jadi kita juga bisa kita nggak suka matematika tapi kita juga biologi, kita bisa suka yang lain, nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah baiknya kita juga matematika juga bisa untuk belajar. Karena salah satu skill yang paling bisa membuat kita sukses di masa depan adalah kita mau belajar. Makanya itu matematika itu memang walaupun kita memang bisa jadi kita nggak butuh ya, ataupun mungkin kurang dibutuhkan, mungkin bisa jadi dan kita nggak suka ya, tapi alangkah baiknya kita juga belajar untuk menghadapi sesuatu yang nggak pernah kita duga di masa depan. Betul sekali. Di era industri 4.0 ini dan digitalisasi seperti sekarang, prospek lulusan MIPA semakin besar atau justru terancam otomatis Bapak? Makin besar. Karena saya sudah pernah bekerja di perusahaan multinasional ya teman-teman sekalian, di Sinarmas dan Musimas, dan itu sudah memakai digital, IoT. Di lapangan kita sudah bisa mengukur karbon dengan per detik bahkan. Bayangkan, kita juga bisa melihat diversitas dengan secara otomatis. Tapi kita harus mengecek secara langsung karena IoT ataupun AI ini lebih kepada praduga atau estimasi. Jadi harus tetap kita sebagai pelaku utama yang mengecek secara langsung. Gini Pak, bagaimana peluang lulusan MIPA Unisma di perusahaan-perusahaan besar nasional maupun multinasional? Jadi banyak sekali teman-teman sekalian untuk peluang biologi. Teman-teman bisa cek Otsuka, lowongan kerja biologi itu pasti masuk. Cimori, lowongan kerja biologi pasti masuk. Kemudian coba spill lagi juga yang lain, misalnya ada lagi di mungkin salah satunya Sinarmas juga lowongan biologi juga yang masuk juga. Jadi kita itu punya peluang yang sangat luas teman-teman sekalian. Biologi adalah ilmu dasar. Karena kita ilmu dasar itu bukan merupakan satu kelemahan, bukan. Malahan menjadi sebuah kekuatan yang nggak dimiliki oleh fakultas ataupun jurusan yang lain. Jadi biologi bisa ke arahnya pertanian, bisa ke arahnya perikanan, bisa ke arahnya medis, bisa ke arahnya farmasi dan seterusnya. Tergantung bagaimana kita mendalami dan menguasainya. Jadi itu adalah pilihannya teman-teman sekalian nanti bagaimana untuk nanti memilih yang mana dan bagaimana nanti juga ingin bekerja di mana, itu sangat tergantung pada kalian sendiri. Juga dapat tanya lagi Pak, fasilitas atau laboratorium apa yang paling jadi ikon atau tempat favorit bagi anak-anak MIPA di kampus ini Pak? Jadi laboratorium kita itu di MIPA itu masuk dalam laboratorium yang laboratorium terpadu di Universitas Islam Malang. Dan di situ jadi satu, dan saya akan spill yang uniknya dari lab kami. Lab kami itu saya kemarin sempat penelitian di situ, tahu nggak untuk biayanya berapa? Rp50.000. Terjangkau sekali. Coba bandingkan dengan kampus yang lain. Betul. Makanya itu loh, ini langsung ketawa. Jadi coba cek aja sendiri. Jadi intern pun kadang-kadang kita bayar, ekstern pun bayar juga. Bayangkan, cuma Rp50.000, bayangkan. Itu paling murah mungkin Semarang Raya ataupun di Indonesia bahkan. Betul. Itu makanya itu bisa juga, dan kemarin saya juga lihat juga ada juga mahasiswa dari UIN, dari UB, dari UM ya. Ada dari banyak. UB, dari UM, itu apa praktikumnya apa? Penelitiannya di laboratorium kita. Iya. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu peluang teman-teman kalau misalnya dari ekstern di sini yang lihat ya, boleh juga nanti bergabung di laboratorium kami. Sangat terjangkau dan sangat friendly ya teman-teman sekalian ya. Nanti akan dibantu dengan para laboran juga di situ. Sangat ramah di kantong juga. Ramah di kantong juga. Pak, ada lagi pertanyaan. Pak pengen tahu dong bagaimana pentingnya biologi di sektor UMKM. Iya. Jadi kebetulan saya juga menjadi salah satu narasumber ya di Dinas
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sampai sekarang. Saya udah 2 tahun di sana dan saya mengajar di sana mulai etika bisnis sampai ke arah digital marketing. Dan ini yang baju saya ini adalah karya dari mahasiswa FMIPA Unisma. Ini adalah produk dari Tawangagung ya. Tawangagung namanya adalah Kafifatul Fikriyah, itu mahasiswa kami. Dia UMKM dan sekarang di tempatnya dia menjadi ya rujukan dari kampus-kampus untuk belajar, untuk batik ya. Gitu. Jadi mahasiswa kita juga sangat banyak juga yang di sektor UMKM, ada juga dia yang bergerak di roti, ada juga di batik, ada juga yang toko dan juga anggrek juga ada juga. Jadi banyak. Kemudian kita kalau melihat sektor UMKM yang lain di luar itu juga banyak juga. Kita juga seringkali berkolaborasi dengan mereka, kayak anggrek kita di Unisma ini ya, itu berkolaborasi dengan Pak Asari yang punya anggrek besar. Jadi kita tuh berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga kita itu juga bagaimana kita kuat di masa depan. Ya. Oke. Sini apakah ada peluang menjadi konsultan wirausaha atau bahkan bekerja di luar negeri bagi lulusan MIPA Unisma, Bapak? Sangat. Saya sempat setahun menjadi konsultan PT Suryo Berkajaya. Bisa dicek di internet. PT Suryo Berkajaya adalah dia yang bergerak di bidang UMKM dan sumber daya manusia. Saya setahun di sana dan di hire. Padahal saya anak MIPA, anak biologi loh ya. Kemudian ada juga Wahid itu ya, dia konsultan lingkungan hidup. Jadi dia di Sumeneb, Madura, dia sempat di situ. Dia pindah lagi ke Jawa Timur ya, dia ada konsultan lingkungan. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, dia spill satu kali dia tuh project puluhan sampai ratusan juta. Jadi dia tuh projectnya seperti itu teman sekalian. Jadi kalau kita lihat ya dengan seksama, peluangnya itu besar sekali. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang gajinya anak MIPA itu kecil, kata siapa? Makanya kalau misalnya kurang masuk ke dalam dunia kami itu, makanya harus dicek dulu ya, lebih dalam lagi. Itu Pak, ada pertanyaan lagi. Kalau di SMA kan kita dituntut hafal rumus yang buat ujian. Kalau di kuliah MIPA, apakah kita masih harus hafal rumus-rumus sepanjang kereta atau cara belajarnya udah beda? Beda. Sekarang sudah rumus itu sebenarnya kita malah bisa buat sendiri. Saya kebetulan kemarin sempat buat sendiri rumus dengan mahasiswa, bisa dicek ya. Itu tentang transpirasi sama iradat itu, di situ kita membuat rumus sendiri. Jadi tidak semua rumus itu ada sekarang yang ada di media ataupun di internet ataupun di jurnal. Kita bisa buat sendiri. Makanya itu rumus yang sekarang ada itu adalah salah satu yang sudah dibentuk oleh orang-orang peneliti yang zaman dulu. Tapi perlu kita perbaiki di zaman sekarang. Ya. Dan kita nggak perlu juga kita untuk mengingat-ingat ya itu, karena sebetulnya kita sudah bisa hafal sendiri nanti ketika kita membaca buku dan bisa mengembangkan sendiri, karena itu juga seringkali kita turunkan. Teman-teman kalau cek ya sama iradat itu, kemudian tikus gitu ya, jangkrik itu dibawa sendiri, itu adalah hasil turunan dari biofisika. Ya. Jadi itu kita bisa kembangkan sendiri nanti. Jadi kalau misalnya harus ingat sepanjang kereta, ya enggak juga. Malahan saya tanya ini ya, ke Ica, apakah ada soal tentang rumus? Di awal-awal cuma ya masih umum masih aja. Dasar soalnya kan kalau semester pertama itu kan ada kuliah fisika, statistika, terus sama ya itu masih kimia juga, itu masih dasar banget ya, dasar. Dan itu dasar-dasar di SMA juga kok. Itu adalah pertanyaan yang umum. Kalau misalnya diperluas, apakah semua harus ingat? Enggak jawab. Itu mungkin sudah bisa terjawab ya. Apakah daftar KIPK pasti keterima? Nah, daftar KIPK itu sangat tergantung pada nanti kuota dan juga sangat tergantung pada nanti Kemendikbud ya. Biasanya itu akan disebar di kampus-kampus yang tertentu, kemudian disebar juga nanti di fakultas-fakultas tertentu, di situ ada kuotanya. Jadi kita memang teman-teman bismillah aja kalau ikuti KIPK ya. Siapa tahu nanti akan menjadi salah satu langkah teman-teman bisa masuk ke dalam prodi yang kalian inginkan. Ya. Kalau bisa nanti juga selain KIPK itu bisa juga nanti masuk ke Unisma dengan jalur yang lain. Ada beasiswa Hafiz, kemudian OSC, kemudian ada juga beasiswa dari prestasi dan seterusnya.
Jadi kita tidak harus ya KIPK. Jadi bisa juga dengan jalur yang lain, ada LP Ma'arif, ada putra-putri alumni Unisma, ada kader Nahdlatul Ulama, ada peserta SNBT yang nggak lolos PTN. Ini semua akan ada platform di mana teman-teman akan dapat kemudahan dan potongan. Ya. Banyak sekali beasiswa yang tersedia di Unisma. Gitu, Pak. Apakah ada alumni? Oh itu Pak. Bukan. Apakah ada alumni MIPA Unisma yang kisah karirnya sangat menginspirasi dan bisa diceritakan, Pak? Kisah inspiratifnya itu salah satunya adalah Nela. Nela itu PKL ya di Balai Pengkajian Hama dan Penyakit di Temenggung sana, di daerah Temenggung. Dan dia ketika PKL dia belum selesai, sama orang sana itu ditawari pekerjaan, Mbak, nanti kalau udah lulus nanti melamar di sini ya dan pasti akan kami terima. Bayangkan. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurut saya itu yang inspiratif ya. Jadi artinya kita sudah diminati sama orang-orang di luar sana gitu. Ada juga ini yang sekarang di DLH lagi PKL juga, akhirnya dia sekarang ditawari pekerjaan untuk bekerja di sana juga gitu. Jadi selain dari kita sudah ber-MOU juga, kita juga membuka ruang bagi mahasiswa juga dengan mereka-mereka yang serius, mereka-mereka fokus pada nilai yang diberikan, memberikan manfaat, insya Allah akan merestui. Ya, bagaimana MIPA Unisma mempersiapkan mahasiswanya untuk langsung siap kerja saat lulus? Oke, jadi kita teman-teman sekalian, selain webinar yang kita berikan, kita seringkali membuat acara sendiri. Jadi seperti kemarin ya, mungkin Ica ikut ya, Microsoft untuk praktisi ya, ikut ya? Ya ikut ya, itu dia juga ikut. Jadi Microsoft untuk praktisi itu adalah khusus untuk praktisi. Misalnya VLOOKUP, kemudian pivot table, itu adalah tata cara bagaimana kita mengolah data dalam jumlah yang besar. Karena kita nggak bisa sekarang itu manual nggak bisa. Satu persatu gitu lama, padahal kita ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, laporan per 3 bulan, bahkan ada laporan per tahunan itu, waduh, kalau satu persatu, wah lama ini. Makanya kita persiapannya salah satunya itu. Ada juga dibantu dengan P2BA, itu TOEFL, ada juga. Jadi kita tuh sudah dibantu banyak pihak juga, saling berkolaborasi untuk bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk dapat pekerjaan ataupun beasiswa untuk S2 yang diinginkan. Jadi kita sudah membuka, kemarin juga ada juga Taiwan kan, kita, dan itu juga membuka ruang bagi teman-teman juga untuk berangkat ke sana. Dan kebetulan kita juga ada NU juga di sana yang siap sedia untuk menampung teman-teman yang memang dari Indonesia, dari lingkungan NU juga. Ini Pak, selain kuliah dan praktikum, mahasiswa MIPA Unisma biasanya aktif di kegiatan apa saja? Itu macam-macam ya. Oh waduh, dari himpunan mahasiswa ada, DPM, BEM, ada juga ke arah PMI, BSO, kemudian ada juga ke ke arah seni dan seterusnya. Itu macam-macam, ada paduan suara. Jadi bebas teman-teman sekalian. Di sini ada puluhan UKM yang mendukung minat dan bakat kalian. Jadi tinggal pilih aja nanti ke depan ya. Bagaimana dukungan fakultas terhadap mahasiswa yang ingin ikut kompetisi riset atau program internasional? Jadi untuk dukungan kita ada 2. Jadi yang pertama kita untuk pendanaannya bisa melalui fakultas ataupun melalui universitas. Ada bagian kemahasiswaan. Yang kedua kita akan mendukung dalam proses bagaimana penulisan, ya ataupun proses persyaratan. Kita akan mendukung juga melalui para dosen yang sudah kompeten di bidangnya. Itu akan mendukung teman-teman dengan sangat luar biasa. Contohnya kita kemarin kan menang PKM kan, gitu tingkat nasional ya tahun lalu. Jadi ada juga kita menang tahun lalu juga BRIN salah satu juga, dan itu satu-satunya mahasiswa yang menulis bunga rampai dengan BRIN gitu ya. Jadi luar biasa. Kita tuh sudah mendukung teman-teman itu mulai dari tingkat nasional maupun internasional, luar biasa. Semuanya kita akan dukung. Apa prestasi dan inovasi mahasiswa MIPA Unisma yang paling membanggakan belakangan ini, Bapak? Belakangan ini yaitu yang mungkin yang sempat saya spill di awal-awal tadi ya. Kita diliput oleh media internasional. Nggak mudah loh teman-teman sekalian, karena media internasional itu milih-milih kalau misalnya mau meliput gitu. Bisa dicek nanti Universitas Islam Malang itu ya, IASPO, kemudian Unisma Malang ya itu, kemudian
ada juga itu mahasiswa Unisma itu akan muncul di situ. Jadi kita sudah pernah diliput internasional dan kita mendapatkan gold medal di situ. Padahal di situ ya teman-teman sekalian, pesertanya itu bukan cuma dari Indonesia, dari ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura dan seterusnya. Jadi kita salah satu yang memang yang alhamdulillah beruntung ya bisa mendapatkan gold medal, dan tahun depannya pula barusan tahun ini kita dapat bronze medal juga. Jadi kita alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita selalu menang internasional. Itu adalah luar biasa. Itu Pak, ada pertanyaan, apakah mahasiswa sudah bisa magang internasional Pak? Oke. Kita memang lagi berproses teman-teman sekalian untuk magang internasional. Jadi magang internasional ini kita coba upayakan. Kita sekarang lagi membuka MOU dengan UPM Malaysia sekarang. Ya semoga kita akan lebih cepat untuk bagaimana prosesnya untuk kita MOU dalam mahasiswa ataupun para dosen nanti untuk bagaimana berkembang, saling bertukar mahasiswa, magang, kemudian jurnal dan seterusnya, kita mencoba ke arah situ. Semoga nanti lebih cepat lagi. Untuk magang internasional kemarin juga ada juga sih dukungan dari NU Ma'arif dan juga dari universitas, karena itu sangat tergantung teman sekalian. Tapi magang internasional itu harus didukung dengan kemampuan bahasanya teman-teman juga. Itu yang harus menjadi syarat utama. Itu kalau misalnya bahasanya teman-teman itu yang misalnya nggak siap, itu yang jadi masalah di masa depan untuk masalah magang tadi. Itu adalah salah satu poin yang harus dipersiapkan. Kalau yang lain insya Allah masih bisa lah kita untuk dukung. Ya. Apakah mahasiswa MIPA Unisma punya kesempatan magang atau kerja praktik di industri sebelum lulus? Iya. Jadi kita memberikan kesempatan magang teman sekalian. Jadi ada 3 jenis untuk magang. Ada magang yang berbayar. Jadi kita bayar. Ada juga magang yang ada yang kita dibayar. Ya. Jadi kita magang di sana itu dibayar per bulan. Ada yang magang yang tidak dibayar. Jadi ada yang magang yang berbayar, magang yang kita dibayar, ada yang magang yang kita nggak dibayar. Ya, jadi ada 3 jenis ya. Jadi tinggal pilih nanti ke depan teman-teman sekalian magang ini yang mana. Karena kemarin juga ada juga peluang dari 2 Kelinci, kita juga ditawari untuk teman-teman juga untuk magang yang berbayar di sana. Lumayan 2,5 juta per bulan. Jadi sebenarnya pulangnya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau bisa juga ikut itu. Jadi tergantung pilihannya teman-teman sekalian. Cuma kadang-kadang itu mahasiswa tuh mikir-mikir gitu. Kalau saya kesana gimana, bla. Ya itulah yang harus diyakinkan. Jadi teman-teman sekalian harus yakin nanti magangnya bisa lancar dan sukses dan mendapatkan ilmu yang dalam tentang bidang yang terkait. Dan magang ini adalah peluang nanti teman-teman bisa bekerja di situ. Karena kalau performanya teman-teman baik nanti ke depan ya, itu nanti akan ada peluang untuk bekerja di sana. Gitu ya. Tuh Pak, ada pertanyaan. Kak mau tanya, kalau masuk fakultas MIPA banyak lapraknya enggak? Ya, jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa laporan praktikum ini adalah salah satu yang memang yang cukup sering dibandingkan dengan mungkin kampus ataupun fakultas yang lain ya. Tapi ini adalah bagaimana membiasakan mahasiswa kita itu harus tahan banting, harus resilience-nya baik, adaptable, dan syutingnya bagus. Jadi dengan ini nanti teman-teman akan diminati oleh berbagai macam bidang, karena nggak akan mungkin industri ataupun perusahaan yang tidak pingin untuk calon pekerjanya itu daya tahannya bagus, ya. Itu nggak mungkin. Makanya ini adalah esensi dari yang pembelajaran yang kita lakukan terhadap mahasiswa. Jadi teman-teman harus lihat esensinya, bukan materinya saja. Ya, kalau kita sudah lihat esensinya itu, kita akan melihat ada peluang besar di situ. Bahkan teman-teman bisa cek juga ya. Bahkan MIPA pun diminati di bank juga. Padahal bank itu seringkali buat orang-orang di ekonomi, tapi MIPA pun juga diminati di situ. Teman saya juga ada di Bank Muamalah, juga ada juga, BRI dan BNI juga ada juga. Ini Pak, mengapa calon mahasiswa harus memilih Fakultas MIPA Unisma dibanding pilihan yang lain? Ya. Jadi sebetulnya semua adalah pilihan teman sekalian. Kami nggak bisa memaksa ya untuk teman-teman milih ke MIPA Unisma. Akan tapi alasan yang pertama adalah kita campuran dari 3 macam bidang biologi yang berbeda. Begitu pula sains lingkungan. Sains lingkungan kita juga sudah dipenuhi oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya dan rata-rata praktisi. Gitu ya. Jadi boleh pilih prodi biologi ataupun sains lingkungan di MIPA. Boleh dua-duanya. Ya terserah teman-teman sekalian.
Kalau prodi biologi itu udah unggul, kalau sains lingkungan itu memang belum unggul, tapi itu dapat potongan UKT 15% selama 8 semester. Oh, bayangkan. Artinya cukup 5 jutaan saja teman-teman nanti bisa membayar UKT selama 8 semester sampai lulus. Dan ini lumayan murah itu dibandingkan dengan kampus-kampus ataupun fakultas yang lain. Mungkin bisa jadi yang paling murah bahkan. Ya. Iya. Jadi alasan pertama itu. Yang kedua, ya, selain yang pertama tadi, yang kedua, jadi kita tuh teman-teman sekalian, kita cukup banyak hibah yang dapat. Ya. Jadi teman-teman sekalian itu biasanya kami ajak untuk ikut dalam penelitian kami. Yang Profatirah itu 9 sampai 10 mahasiswa itu. Dan itu dibayar, bayangkan. Kalian dibayar gak cuma-cuma. Ya. Dan seringkali juga jadi skripsi ya. Itu. Jadi kita keuntungan yang kedua itu. Saya pun juga kemarin juga ngajak mahasiswa juga bergabung dalam penelitian sawit saya 2 tahun. 2 orang. Jadi kita seringkali ngajak mahasiswa. Jadi teman-teman bisa kuliah sambil bekerja dan mendapat peluang skripsi yang gratis sebetulnya. Ini kedua, skripsi. Ya, yang ketiga. Jadi ekuivalensi itu banyak jalannya. Kalau teman-teman misalnya dapat bisa menjurnalkan Cinta 2 ya, dan ini sudah cukup banyak, maka akan diekuivalensi ke skripsi juga. Jadi seakan-akan bebas skripsi. Dan ini juga nggak banyak juga fakultas ataupun kampus lain yang sudah menjalankan. Gitu. Jadi jalannya itu banyak sekali teman-teman sekalian mengapa memilih kami. Dan yang keempat, ya, mengapa memilih fakultas MIPA Unisma? Karena MIPA tidak pernah akan habis dan akan dibutuhkan selama kita masih hidup. Karena biologi terus berubah, berkembang, dan sains lingkungan pun akan dibutuhkan dalam waktu yang panjang. Karena lingkungan kita butuh orang-orang yang peduli. Iya, siapa sosok yang paling cocok dan paling akan berkembang jika masuk MIPA di Unisma? Sosok ya, semua orang bisa. Semua orang bisa, ya teman sekalian ya. Jadi kita tidak bisa melihat sosok yang tertentu ya. Kalau kita melihat sebuah model ya, tapi kalau melihat sosok tertentu enggak. Karena semua orang bisa sukses, ya. Bahkan saya pun anak IPS masuk MIPA pun alhamdulillah sekarang masih bisa dipakai di beberapa tempat sampai sekarang. Itu adalah keajaiban. Padahal kalau teman-teman tahu ada juga buku saya di internet dari gagap menjadi dosen itu sudah lumayan banyak, puluhan orang sudah membaca. Saya gagap teman-teman sekalian, tapi sudah bisa mengisi podcast. Ini adalah yang keajaiban. Jadi sosok-sosok tertentu itu nggak ada. Itu sangat tergantung pada niat kita, niat baik kita. Ya, hebat kita itu adalah hebatnya Allah. Jadi kita tuh sebetulnya teman-teman sekalian, kita bisa dipakai sekarang, bisa dimanfaatkan sekarang bukan hanya karena hebat kita, tapi karena Allah yang memanfaatkan kita, memberikan jalan pada kita, itu yang penting. Jadi jangan beranggapan bahwa kita tuh bisa mengontrol kehidupan kita. Oh jangan, kita terlalu naif kalau seperti itu. Jadi kita mendalui Allah, jangan. Saya bilang jangan. Itu kita harus mulai ke arah bagaimana kita itu mencoba semua apapun yang kita lakukan sekarang niatnya adalah ibadah. Belajar, bekerja, itu semua adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah, dan janji Allah, orang-orang yang menuntut ilmu itu akan ditingkatkan beberapa derajat. Itu adalah janji Allah, bukan saya loh ya. Itu adalah janji Allah. Dan yakinlah akan itu. Oke. Ya, apa pesan Bapak untuk siswa SMK, SMA atau sederajat yang masih bingung memilih MIPA? Ya, SMK, SMA, jadi teman-teman sekalian, kita adalah kumpulan dari masa lalu. Kita hari ini adalah kumpulan dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Itulah yang membuat kita unik. Ada mahasiswa kita mungkin kenal Ikhwan, ya, Mas Ikhwan, itu dia dari komputer. Ya, sekarang masuk biologi dan sekarang beliau menjadi narasumber di IBLU dan sekarang juga beliau juga yang menjadi guru sekarang padahal belum lulus. Ya, jadi artinya apapun yang menjadi latar belakang kita itu kan menjadi keunikan kita. Jangan merasa kita sudah sempurna sekarang, jangan, karena semua bidang itu saling beririsan, saling melengkapi. Ya, dengan demikian teman-teman sekalian kita bisa terbuka dengan
dengan macam-macam bidang yang niat kita adalah bagaimana kita memberikan peran di masa depan. Karena kita berusaha memberikan manfaat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita tuh merasa kalau misalnya kita SMK, SMA sudah cukup. Oh, jangan. Kalau selama ada peluang untuk kuliah teman-teman sekalian, upayakan. Saya bilang seperti itu. Memang seringkali sekarang ada fenomena kuliah gak penting, ya. Tapi itu adalah survivalship bias namanya. Jadi satu orang contoh dibuat digeneralisir semuanya. Oh jangan. Berapa orang yang katakanlah mohon maaf bukannya apa-apa. Berapa orang yang sukses lebih besar, ya. Apakah orang yang nggak kuliah ataupun kuliah? Itu bisa Anda jawab sendiri. Jadi bagaimana kita paradigma kita itu adalah menentukan jalan kita ke depan. Jadi konsep kita harus benar dulu. Nanti insya Allah sesuai dengan frekuensi yang kita punya, pekerjaan akan datang sendiri sesuai dengan frekuensi yang kita berikan. Ini Pak, khusus untuk siswa SMK jurusan MIPA, apakah MIPA Unisma pilihan tepat dan kenapa? Ya. Jadi SMK ya. SMK. Jadi SMK itu, ya makanya itu ya teman-teman sekalian, kita sangat terbuka oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun calon mahasiswa dari yang berbeda arah ataupun yang berbeda bidang dengan kita. Mau dari IT, komputer, tata boga, penjaskes, IPS, bahasa, monggo datang. Monggo bergabung. Kayak saya pun juga ada di IPS. Akhirnya alhamdulillah sekarang ilmu saya pun alhamdulillah bisa dimanfaatkan. IPS pun saya dulu yang IPS di waktu kuliah juga waktu saya SMA sekarang pun juga akhirnya bisa dimanfaatkan ketika saya sekarang bekerja, mengajar etika bisnis, mengajar digital marketing dan juga tentang UMKM. Jadi semua bidang bisa masuk ke dalam biologi. Biologi ada 63 cabang, bisa dicek. Cabang biologi ada berapa? Dicek. Sekitar 63 sampai 69 cabang untuk biologi. Jadi semuanya bisa kita sempurnakan istilahnya teman-teman sekalian ke depan. Sehingga nanti kalau ilmu kita lebih sempurna, akan lebih siap pakai itu. Kalau kita mandiri sendiri-sendiri, bidang yang kita tekuni, ya maaf ya, peluangnya akan semakin kecil. Kalau kita berkolaborasi dengan bidang yang lain, kita akan lebih terbuka peluang kita di masa depan. Ya, itu. Ini Pak, apa harapan Fakultas MIPA Unisma untuk mahasiswa baru tahun akademik ini? Ya. Jadi harapan saya bahwa teruslah belajar, teruslah berkembang, teruslah bertumbuh, dan jangan terlalu banyak bertanya. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak komplain. Ya, belum tahu apa yang kita alami sudah komplain duluan. Oh jangan, padahal kita maaf ya, kita semua para dosen sudah pernah mengalami. Kita sudah pernah menjalani sehingga kita berikan apapun yang terbaik yang kita punya pada kalian. Ya, positif mindset lah kepada kami sebagai para dosen. Ya, sehingga kalian akan bisa mendapatkan ya yang terbaik yang bisa kita berikan sesuai dengan harapan kami. Boleh disampaikan Bapak informasi lengkap terkait PMB MIPA Unisma kepada calon mahasiswa yang sedang menyaksikan podcast ini? Ya, PMB Unisma mungkin di sini ya. PMB Unisma, Ya, PMB Unisma. PMB MIPA kali PMB Unisma. Ya. Kalau PMB Unisma ini masih dibuka sampai sekarang. Ada PMB dari Fakultas Agama Islam ya, ada pendidikan agama Islam, ada hukum keluarga Islam, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada pendidikan Islam anak usia dini, dan pendidikan bahasa Arab ada juga. Ini kita masuk ke gelombang 3 ya. Ada fakultas hukum, itu ada prodi hukum, ada fakultas pertanian, itu ada agrotek dan agribisnis. Kemudian fakultas peternakan, di sini ada prodi peternakan. Kemudian ada fakultas teknik, ada teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan informatika. Dan fakultas MIPA ada 2, ada biologi dan sains lingkungan. Kemudian fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian FIB, fakultas ekonomi dan bisnis, ada manajemen, akuntansi dan ya perbankan syariah ya. Kemudian fakultas ilmu administrasi, di sini ada administrasi publik dan administrasi bisnis. Gitu, Pak. Jadi banyak pilihan di sini. Banyak pilihan sekali. Apakah ada pembayaran uang gedung Pak? Untuk Unisma? Di sini kalau pembayaran uang gedung itu di sini ada ya teman sekalian sebetulnya. Akan tapi pembayaran uang gedungnya itu
ini pembayaran uang gedungnya itu bisa sebetulnya itu nggak ada dan cukup UKT saja. Pembayaran uang gedung itu mungkin di beberapa tempat ada ya, tapi di sini nggak ada. Cukup UKT saja. Nanti akan ada cuma biaya pendaftaran ya. Itu ya untuk brosur aja itu di situ. Ya cuma itu aja. Jadi sangat mudah di sini. Dan UKT teman-teman sekalian yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, UKT itu sudah include praktikum mudah masuk di situ. Jadi nggak perlu bayar lagi. Ya, mungkin ini berbeda dengan platform-platform yang ada di kampus lain ataupun fakultas-fakultas yang ada di kampus lain yang masih bayar lagi. Kalau di Unisma itu semua sudah include jadi satu dan itu kalian sudah nggak perlu bayar lagi dan itu bisa disampaikan ke orang tua dan akan mempermudah bagaimana proses kuliah sampai nanti lulus. Dan ini contoh biayanya nggak ada biaya tambahan dan termasuk biaya wisuda. Luar biasa. Luar biasa sekali. Segera join ya guys di Universitas Islam Malang. Sampai Bang, Lagi? tanya nama Bang. Iya. Ada lagi di bawahnya? Oh, ya closing berarti ya. Udah jam belum? Belum. Oke. Ngomong apa aja? Ada. Apa aja? Ya. Mau. Gak apa-apa. Oke. Jadi ini kita langsung closing. Oke. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktu, inspirasi, dan semangat yang luar biasa yang sudah dibagikan pada hari ini. Sobat Unisma, semoga perbincangan hari ini memberikan gambaran nyata bahwa Fakultas MIPA bukan hanya tentang rumus dan perhitungan, tetapi juga tentang inovasi, kreativitas, problem solving, dan membangun masa depan yang lebih baik lewat teknologi. Bagi kalian yang tertarik dan ingin menjadi bagian dari Fakultas MIPA Universitas Islam Malang, jangan tunda lagi, segera daftarkan diri kalian melalui jalur PMB Universitas Islam Malang. Informasi lebih lengkap bisa diakses di PMB Universitas ACID dan bisa juga follow di akun IG Mahasiswa Universitas Malang untuk terkait infonya yang terbaru. Saya Raihatul Jana, sampai jumpa di podcast Unisma berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan proses.